Jadi jangan membangun narasi seolah-olah kalian minta diistimewakan. Kalau DPR seperti itu memalukan dan saya akan melawan. Rakyat itu pencatat terbaik. Apapun kelakuan Anda, rakyat akan mencatat dalam hatinya. Ini kader PAN, dicatat. Nanti pada saat pemilu kalian baru tahu rasanya kalau kalian sudah dihukum oleh rakyat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, hari ini nggak tahu kenapa ya, saya jadi muak gitu, lihat beberapa elit politik ya yang terlalu memikirkan kelompoknya sendiri. Nah, beberapa hari yang lalu saya mengkritisi yang namanya Rosalin Irina Rumasewu. Dia wakil sekjen dari DPP PAN. Karena apa? Dia mengusulkan rumah sakit khusus untuk pejabat gitu. Waktu itu ada klarifikasi dari PAN bahwa itu adalah pendapat pribadi. Saya mencoba percaya. Jadi kemungkinan besar ini adalah kreativitas seorang Rosalin Irina Rumasewu yang kebablasan gitu. Yang tidak ngerti etika sosial. Nah, tapi sekarang saya jadi bingung nih. Karena kemarin saya baca dalam satu rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Menteri Kesehatan, Ketua DPP PAN yang juga anggota DPR, Saleh Partaunan Daulay, mempunyai narasi yang sama. Bahkan kelihatan arogan. Dia minta bahwa ada jaminan ICU untuk anggota DPR yang terpapar COVID. Memangnya anggota DPR itu warga negara kelas A gitu ya, sehingga minta privilege, minta diskresi. Apa nggak malu kamu, Saleh? Heran saya. Ini PAN ini ada apa dengan PAN ini? Aneh-aneh saja gitu loh. Membangun narasi yang melukai rakyat. Kalian nggak sadar nih, Saleh ini, bahwa kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu itu hanya wakil rakyat. Ditempatkan di situ karena suara rakyat, bukan karena kamu mempunyai sesuatu yang hebat gitu. Jadi artinya, kalau wakil rakyat mempunyai narasi harus diistimewakan, bejat sekali otaknya ya. Saya mohon maaf, saya agak emosi. Dalam kondisi pandemi yang rumah sakit sudah terlalu penuh, rakyat membutuhkan rumah sakit, dia teriak-teriak karena temennya yang dari Dapil Papua katanya meninggal karena tidak dapat rumah sakit. Itu dialami oleh jutaan orang di Indonesia saat ini. Jadi jangan minta privilege, rumah sakit kita terbatas. Jadi jangan membangun narasi seolah-olah kalian minta diistimewakan. Kalau DPR seperti itu memalukan dan saya akan melawan. Yang diistimewakan itu rakyat. Kenapa? Keistimewaan anggota DPR sudah terlalu banyak. Gaji besar, fasilitas besar, rumah mewah, mobil mewah. Semua sudah diberikan rakyat pada kalian. Kalian sudah terlalu istimewa meskipun hasilnya tidak jelas. Tapi rakyat yang harus diistimewakan. Rakyat ini berjuang keras. Apalagi di masa pandemi, apalagi daerah-daerah yang kena PPKM darurat. Nafas saja susah. Mau cari makan untuk anak istri aja susah. Kenapa anggota DPR
Kok jadi norak begini ya? Saya yakin ini bukan mewakili anggota DPR keseluruhan. Saya yakin, karena beberapa anggota DPR yang saya kenal tidak berperilaku seperti Saleh Partaunan Daulay ini. Arogan sekali gitu. Minta keistimewaan, minta privilege, minta jaminan ICU. Saya nggak ngerti. Kenapa ya seorang politisi tidak mengerti dampak dari statement yang diucapkan itu akan menjadi destruktif buat partainya. Pertanyaan saya, apakah Pak Zulkifli Hasan tahu masalah ini? Saleh Partaunan Daulay, saya tidak tahu gimana dia membangun narasi tanpa dipikirkan. Kasihan anggota DPR yang lain yang mungkin tidak sependapat dengan Anda. Kasihan institusi DPR yang terhormat. Kalau dikotori, dicemari, terkontaminasi dengan orang-orang seperti Saleh Daulay yang mempunyai pemikiran yang aneh-aneh. Sebetulnya kalau boleh jujur, diam-diam saja kalian pasti, aku anggota DPR, pasti ada keistimewaan kok. Biasanya begitu, saya tahu itu. Tapi manakala kamu meneriakkan di ruang publik minta keistimewaan secara sistemik gitu ya, itu menjadi masalah. Karena akan menimbulkan diskriminasi. Seolah-olah anggota DPR diistimewakan, pejabat diistimewakan, rakyat harus antri. Tidak ada yang minta sakit. Tapi kita harus tahu, kapasitas rumah sakit kita terbatas. Seberapa besar pun kita punya uang, kalau kapasitas rumah sakit terbatas mau apa? Yang saya inginkan adalah diperlebar rasa permakluman ini. Rasa pengertian pada kondisi bangsa yang sedang prihatin ini. Mbok kalian, Saleh Daulay, mbok berpikir hati-hati membangun narasi. Jangan melukai hati rakyat. Kalau rakyat terluka, bahaya. Ini rakyat sedang kelaparan. Kadang anggota DPR nggak pernah kelaparan. Karena terjamin kok. Gaji, tunjangan, segala macam dijamin kok. Rakyat tidak. Harus berjuang keras. Saya sebagai rakyat setiap hari harus mencari sesuap nasi untuk menghidupi keluarga saya, dan itu pun dialami puluhan juta, ratusan juta rakyat Indonesia. Kami tidak minta diistimewakan. Kami rakyat pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini. Kalian hanya wakil rakyat saja minta ada keistimewaan yang berlebihan. Bagi saya sudah durhaka. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang permintaan Saleh Partaunan Daulay untuk dipersiapkan ruang ICU khusus kepada anggota DPR atau minta jaminan mendapatkan ICU di masa pandemi ini. Bagi saya ini permintaan yang sangat-sangat tidak bijak dan sangat norak. Rumangsane ini negaranya mbahmu apa piye? Kamu atur senak udelmu gitu. Ada sistem, ada etika, ada fatsun politik, dan itu harus kita jaga. Jangan semena-mena, mentang-mentang anggota DPR saenak udele. Jangan. Rakyat ini diam, tapi lama-lama bisa marah. Kalau ada anggota DPR yang didudukkan oleh rakyat ke sana berlaku semena-mena seperti sekarang. Tolong anggota DPR yang lain tegur Saleh Partaunan Daulay. Juga DPP PAN, tegurlah dia. Karena apa? Berpotensi merusak institusi seperti DPR yang terhormat, DPP PAN yang terhormat. Itu akan ternodai kalau kader-kadernya seperti Saleh Daulay dan Rosalin Irina Rumahsewu seperti ini. Bahaya loh. Rakyat itu pencatat terbaik. Apapun kelakuan Anda, rakyat akan mencatat
dalam hatinya, ini kader PAN, dicatat. Nanti pada saat pemilu kalian baru tahu rasanya kalau kalian sudah dihukum oleh rakyat. Yang terakhir saya mohon kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin, gak usah diperdulikan permintaan yang aneh-aneh. Saran-saran konstruktif dari anggota DPR diterima, tapi kalau usulan-usulan seperti Saleh Partaunan Daulay, lupakan saja, masukkan keranjang sampah saja. Kenapa? Ini bumerang, ini jebakan Batman buat pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Kalau Menteri Kesehatan menuruti permintaan nyeleneh dari seorang Saleh Partaunan Daulay, menteri akan menjadi sasaran tembak oleh kemarahan rakyat. Hati-hati, rakyat sekarang lagi sensitif. Pemerintah, elit politik atau siapa saja harus pinter-pinter merawat perasaan rakyat. Jangan sampai rakyat emosi. Kalau emosi bahaya. Yang paling benar adalah kalian memberikan narasi yang positif, menyejukkan dan membuat rakyat tentrem, ayem, damai. Itu yang paling bijak. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Mudah-mudahan didengarkan oleh Saleh Partaunan Daulay dan segenap pimpinan PAN, juga pimpinan DPR dan Menteri Kesehatan. Ini pembelajaran yang baik kepada para elit politik, jangan sampai membangun narasi yang destruktif buat dirinya dan partainya serta institusinya. Ini pesan saya sebagai rakyat jelata. Terima kasih. Jangan lupa pakai masker. Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan yang paling penting, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamil.